itu tidak main-main loh kalau ternyata melihat kita semua itu bisa bersatu, apalagi kayak Nusantara itu ternyata saling melengkapi, dan itu buktinya kan langsung dibayar kontan. Di mas, masalah tadi kan bilang selain bagaimana kita konsep berdoa, kan banyak teman-teman lah yang di atas daripada saya lah, saya kan orang awam lah, yang mungkin di saat sembahyang sering melihat wujud dan lain sebagainya lah seperti itu. Kalau saya sih sembahyang yang mungkin kebanyakan tidur, mungkin karena capek mas ya, capek banyak tidur lah kalau sembahyang. Mungkin kalau lihat sesuatu mungkin mimpi karena tidur pada waktu itu. Jadi intinya sekali, bagaimana kita cara membedakan visualisasi dengan imajinasi loh. Banyak orang, saya melihat ini itu imajinasi, siapa visual beneran. Apa cara membedakan? Jadi gini, pertama balik lagi ke niat. Ya. Niat kita sembahyang apa sih? Gitu loh. Tadi kita bicara di awal tadi kan. Ya. Niat kita, masalah ini niat kita sembahyangnya apa. Kalau memang niat kita sudah itu, masalah penampakan, imajinasi pasti selalu ada. Yaitu godaannya gitu. Jadi jangan sampai kita belok untuk nuruti itu, karena apa ya? Ya itu memang prosesnya seperti, dan itu godaannya. Jadi abaikan dulu aja. Walaupun biarin dulu. Maksudnya gini, kalaupun ada penampakan, kasarannya kalau saya sering bicara sama Genta itu, buat saya yang orang awam, saya sendiri orang awam, kalau tiba-tiba lagi duduk, niatku bisa, Tuhan aku niat pengen dekat sama kamu, tiba-tiba ada penampakan sosok. Saya mikirnya, Tuhan aku cuma pengen dekat sama Tuhan, kalau ini api sudahlah, terus kalau enggak ya sudahlah. Itu aja yang bahasa yang sangat segaul mungkin lah kalau Genta bilang ya. Karena kan benar-benar, karena beliau itu kan Tuhan itu mengerti apapun bahasa kita, termasuk dalam kita diam pun beliau tahu kan seperti itu. Itu akan terus nanti visualisasi terus imajinasi kecampur lah. Tapi lama-lama nanti ikan hilang kan, akan murni sendiri. Karena nanti ya itu lagi kan kita proses kayak orang berdoa itu kan balik lagi, kalau sudah pakai kita melihat sesuatu pakai rasa itu nggak bisa bohong. Jadi ini untuk istilahnya menggabungkan lah teman-teman mungkin, karena kan ini teman-teman Takseboleng tidak hanya dari Bali. Kalau mungkin dari versi Bali kan saya pernah istilahnya dengan beli Jarot, dengan beli Didi menjelaskan lah sedikit tidaknya cara bermeditasi sesuai dengan pakem Bali. Jadi teman-teman keep dulu tuh apa jawabannya, mungkin saya tanya sama Mas Gaduh apakah sama atau beda. Kalau kita bermeditasi yang bagusnya mengonsentrasikan pikiran apa mengosongkan pikiran? Kalau saya nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada. Jadi gini, saat itu balik lagi. Ini yang saya tahu dari Mas Genta loh. Saat kita ada muncul percikan, saya harus mengosongkan pikiran atau itu sudah terbatasi kita. Harusnya sudah nggak ada. Harusnya sudah. Awal-awalnya. Nah, kalau awal balik lagi, nyamanmu apa? Nyaman apa? Misal nih, kalau kamu pengen enaknya, jadi sebetulnya semuanya itu baik. Kalau semuanya itu baik. Kalau memang pengennya gini, kalau mengosongkan pikiran, ternyata itu membuatmu selanjutnya kusuk berdoa, jalanin. Ada orang yang harus membaca mantra, fokus biar kusuk berdoa. Ya itu tata cara. Jadi maksudnya itu tata cara. Nanti jalaninnya yang berat. Itu loh maksudnya. Jadi kalau di Bali Mas ya, di Bali semoga nanti teman-teman juga dari Bumi Nusantara menontonin. Kalau di Bali dianjurkan lah, disarankan untuk di saat kita meditasi yang pertama adalah mengonsentrasikan dalam satu titik itu pertama. Karena biasanya orang mungkin yang tidak bisa berkonsentrasi, kalau dia disuruh mengosongkan kan akan buyar pikirannya ke sana ke sini. Jadi diharapkan di saat mengonsentrasikan pikiran dalam suatu titik, karena pikiran manusia berada di level titik jenuh, dalam artian di saat dia entah tuh membayangkan suatu titik yang sama, maka dia akan berada di frekuensi yang nantinya boleh. Kalau saya itu boleh. Kalau saya gini, kalau saya tidak pernah membatasi, mengosongkan pikiran bagus, memusatkan bagus. Cuma nantinya puncaknya itu kita sudah tidak ada tata cara harus mengosongkan, harus itu tidak ada. Cuma ini bahayanya lah. Bahaya nggak kalau kita baru-baru belajar nih langsung mengosongkan pikiran, kan nanti trans. Nah itu niatnya.
Niatnya. Ya niatnya. Jadi Berarti belum pasrah. belum pasrah. Jadi kosong itu luar biasa loh. Artinya kosong. Kalau artinya kosong, makanya kalau sebetulnya kan proses ini ya, mohon maaf ya, kalau prosesnya orang kayak misal nih, sepengetahuan saya, yang orang yang suka meditasi atau apa seperti itu kan, dia bermainnya sudah bukan pikiran beli. Maksudnya awal itu malah tugas dia itu gimana caranya pikiran itu nggak main dulu, karena pikiran itu tempat mengada-ngada. Misal nih kalau mau jalan misalnya kayak mau jalan kayak tadi aja, niat kayak gini, kita mau kemana? Mau ke Begiri Putri, wes gitu. Ya wes gitu aja. Jangan terus membayangin. Wah, sebenarnya itu udah nggak betul. Jangan kalau gua Begiri Putri itu enaknya pagi. Kalau pagi masih sepi. Itu ini yang main. Ayo siapa debat tadi? Ya, jadi akhirnya satunya lagi debat. Nggak bisa yakin malam nanti gimana? Takutnya nanti. Jangan. Kalau malam itu pagarnya suka ditutup ini. Itu sebetulnya kita sama main ini. Berarti kita berusaha untuk pikiran itu tempat mengada-ngada. Jadi mau kosong, mau musat itu akhirnya mungkin. Nanti kalau sudah tahapnya itu beda, nggak di pikiran, lari ke hati. Itu kan lucu sebenarnya. Kalau balik lagi kalau kita ditarik lagi mundur. Kalau kamu memang niat memang di sana itu memang misal nih mau sembahyang apa, misalnya kamu yakin loh, mau pagi, mau malam, mau apa, mau hujan gitu loh. Gitu harusnya gitu. Tanpa harus kamu jangan kalau ini pagi nanti ini. Lah, piye toh mesti Tuhan akan berkata, gimana toh katanya yakin sama aku, ini aja mesti kamu tanyain gitu loh. Berarti gini lah, simpelnya sekali mungkin dari pemaparan Mas Gado. Kita berdoa adalah untuk menyerahkan, mempasrahkan diri kepada beliau. Jadi apapun yang diberikan kalau itu sudah terbaik menurut Tuhan, berarti itu sudah hadiah kita lah. Iya, betul. Mungkin itu. Iya. Betul. Oke. Dan Jadi itu biasanya kita pahami kan setelahnya kan, setelah kejadian baru kita pahami. Jadi teman-teman mungkin kuncinya kalau berdoa, Tuhan saat ini saya ingin mendekatkan diri, menyerahkan diri, apapun yang menurut Tuhan terbaik, saya terima. Mungkin itu ya. Oke, mungkin di saat itu kita muncul ular tiba-tiba, berarti itu yang terbaik menurut Tuhan. Iya, betul itu. Artinya disuruh meluka dan sering ya nggak tahu ya, maksudnya sering kadang-kadang itu yang memang agak berat kita itu kalau kita memang mungkin kayak beli panca dibeli kelebihan itu kadang-kadang sesuatu yang tampak di kita itu memang nggak enak, suatu hal kita itu datang yang nggak enak, mungkin tugas kita itu membuat itu menjadi lebih sempurna. Misal nih dirimu baru dapat sesuatu yang diharapkan orang yang mungkin orang lain nggak dapat, misalnya ini off the record, beli panca sakti sekarang saya baru dapat sesuatu yang orang lain mungkin doa itu ditunggu-tunggu warga Bali khususnya mungkin. Kenapa harus jatuh ke dirimu dan ujiannya sudah di depan mata, kenapa nggak dijalanin gitu, kadang-kadang gitu lah ya. Itu pelan-pelan lah, saya juga gitu, kemarin saya juga nggak teguran, waduh Mas kita gini kenapa nggak digini ya gitu. Sama gitu lah. Jadi itu mungkin ya namanya mungkin saat itu gimana Mas, karena kalau dulu mungkin baru awal-awal ya hobinya seperti itu loh. Tapi di saat istilahnya ingin ke jalan beda, kok itu muncul lagi gitu kan. Ini godaan. Dan saya pikir itu negatif. Nanti nggak Mas? Negatif ternyata setelah selesai momen itu ternyata itu malah memberikan kita hadiah. Iya. Itu berkarma. Nah kayak gitu kan hadiah kan kadang-kadang kita nggak bisa mikir sama kayak saya nggak bisa mikirnya kayak tadi lah kejadian hujan udah. Aduh, kok hujan sih, kok gini sih gitu. Ternyata hadiahnya itu ya hujan itu hadiah, ternyata hasilnya kan enak. Jadi semeton Raksepole mungkin saya ingin belajar lah pawang hujan kepada beliau-beliau berdua Bumi Nusantara. Kalau saya di Bali kan pakai dupa, lama baca mantra nah napas. Kalau tadi Mas Genta kayak upacara bendera langsung reda. Mas Genta sakit. Tapi Mas Genta cuma visualisasian, yang baca mantra siapa? Enggak, Mas Genta. Ini nggak bisa. Jadi gitu. Versi yang Mas Gado tahu lah. Saya nggak mau istilahnya membocorkan dari versi Bali. Dosa nggak kalau kita melawan alam? Karena contoh nih. Melawan alam ini seperti apa? Hujan itu. Nah, saya kan punya hajatan. Dosa.
Dosa, dosa, Serius. dosa. Tapi kan kita punya hajatan ya, Mas. Ya kita pengenmu, bukan pengen alam dan bukan ini. Kalau memindahkan, Itu tetap dosa. Kenapa? Gini loh, maksudnya gini. Tetap gini maksudnya. Kita bicara dosa dulu. Mohon maaf ini ya, kita bicara dosa dulu. Tapi kita juga bicara Tuhan itu Maha Pengampun. Gitu loh maksudnya. Benar. Tuhan itu rahmat. Kan kita harus dibagi itu soalnya. Kalau bicara dosa, dosa beli. Dosa. Gak usah jauh-jauh lah. Di depan jalan ini, jalan umum. Mobilmu parkir, makan sedikit jalan itu udah dosa. Walaupun nggak itu udah dosa, ngapain? Itu dosa. Cuma nanti balik lagi Tuhan Maha Pengampun. Tinggal gini. Kalau memang hari itu terpaksa kamu harus memindahkan hujan, kamu harus ada perasaan, munculkanlah perasaan kamu itu. Waduh Tuhan, aku itu berdosa banget ya. Jangan yang lain. Kamu harus munculkan itu bahwa saat hujan itu hadir di tempat itu sebenarnya ada rahmat yang mau diturunkan untuk siapa gitu. Kamu menahan itu untuk kepentinganmu loh. Dengan dalih apapun, mau hajatan, mau apa. Nggak mungkin dong Tuhan menurunkan hujan nggak ada maksud gitu loh sebetulnya. benar. Dosa-dosa, tapi apakah Tuhan mengampuni? Ya Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penuh Rahmat. Silakan. Mungkin dengan cara itu proses kita untuk merasa bahwa hal-hal yang sepele itu membuat kita selalu ingat, waduh aku dosa ya. Di Jarod bisa berhenti belajar ya. Dan canda. Ya kan gitu kan. Jadi ngeri kalau bicara kayak gitu sebetulnya. Aduh, dosa. mending Mas Genta harusnya ngomong ini berat. Jadi dari Teman-teman, versi tanya berat spiritual Jawa lah kita beri, yang sangat familiar, sangat terkenal di kontennya sendiri, channelnya sendiri. Betul, baca lele sendiri saja, jangan yang lain. Jadi gitu kita pakai happy-happyan ya teman-teman. Jadi ya itu dari sekali lagi ini dari versi kami berdua lah. Jadi itu dosa Mas. Ini dosa, tapi tetap Tuhan Maha Pengampun apa, tetap ya. Kalau seandainya itu untuk menolong orang, tetap. Menolong orang, siapa yang nggak mau tolong orang punya hajatan? Ya. Tapi balik lagi, menolong orang punya hajat itu kan sebenarnya orang hajat itu emang kenapa harus menolong orang hajatan? Yakin kita air hujan itu nggak memberi rahmat ke yang Nah tempat yang lain? gini. Ini kan yang punya hajatan. Ada pawang hujan, dia buat hujan, kita menolong biar gak hujan. Dosa apa enggak? Dia tetap dosa sebetulnya. Yang mana dosa nih? Dia Yang buat hujan apa yang buat biar gak hujan? Iya, membuat hujan. Ya. Membuat hujan juga dosa. Kita boleh dong. menyelamatkan itu. Boleh kalau itu kan beda. Itulah berarti ada sebab akibat. Berarti Kayak istilahnya merubah kehendak alam bukan karena ego kita ya. iya, maksudnya gini, kan tadi bicara alam sampai tadi yang bikin hujan bukan alam loh, manusia kan. Manusia dalam artian apakah manusia membuat hujan itu bagian dari alam atau manusia yang membuat hujan itu bagian dari nafsu? Itu beda. Kalau kita bicara bahwa Bedanya, teman-teman mumpung dibuka sedikit. kalau harusnya kalau manusia itu yang apa sih ya Allah kamu gitu. Jadi sebetulnya kalau Kita kejar terus. orang yang mendatangkan hujan itu bukan bagian dari alam, bagian alam. Sekarang kalau bagian dari alam, ngapain dia datangin hujan itu? Itulah pokoknya udah jangan Baru mau nanya lagi satu biar gak bisa ya dijawab. udah silakan. Contoh nih, saya bisa hujan nih, bisa seandainya Bisa apa? bisa ngujanan, bukan Hujan ini apa sih? membuat hujan, Membuat hujan. sama membuat yang nggak hujan. Yang membuat hujan, ini ada masyarakat nih kekeringan. Kemudian ada orang yang punya hajatan. Di bagian tempat kita disuruh hari itu harus membuat hujan. Apakah yang harus dilakukan? Gampang. Kalau saya Ya, serahin Tuhan, berikanlah sesuatu yang menurutmu itu baik, entah itu hujan atau tidak. Selesai. Bukan menurutku. pasti tanpa mantra hujan. Oh, Oh, mohon izin dulu baru Iya. pakai mantranya itu. Iya. Kalau Kalau nggak jadi, itu yang terbaik buat Tuhan. Itu maksudnya kuncinya. terima kasih Pak Guru. Bukan kata Mas Genta. Jadi maksudnya itu sudut pandang itu dilihat dari sudut pandang Sang Pencipta. Jangan sudut pandang kita udah. Kalau Berarti sudut gini, pandang kita itu baik terus soalnya. Oke, jadi ini kuncinya kita pegang kuncinya teman-teman, bahwa apapun yang ingin kita lakukan sebelum itu, Tuhan saya ingin melakukan hal ini kalau memang menurut Tuhan. Baik. Contoh ngobatin orang nih, Iya. ada orang sakit, kita kan nggak tahu penyebab dia sakit karena dia bersalah dengan leluhur atau bersalah dengan Tuhan lah. Tuhan, saat ini ada orang yang datang ingin obat, kalau seandainya memang menurut Tuhan dia harus sembuh, Iya. saya Silakan. jadi perantaramu. Iya, betul. Terima kasih Pak Guru. Enggak. Jadi gitu teman-teman, mungkin
Ya, kuncinya suatu- kuncinya itu doang. Jadi Jadi simple, sebenarnya caranya simple tapi menerapkan jujur itu sulit. oh berat. Karena butuh perjuangan antara ego dan Oh, pasti. oh saya bisa nolong nih. Pasti. Kalau ya itu balik lagi lah, kalau semua udah bisa gitu ya nggak indah juga dunia. Benar. Sama balik lagi. Jadi ya kacamata atau sudut pandang Tuhan itulah selalu kita apa emang harus ngawali kayak gitu sih berdoa. Kalau saya ngawali berdoa ya selalu apapun kayak Mas Genta itu Mas Genta saya dapat Mas Genta selalu berdoanya melukat terus dapat muncul ular lagi ya Tuhan, kalau memang ular ini baik untukku. Kalau enggak hilangkan lah gitu. Jadi ini Mas, kita nyambung ke Bumi Nusantaranya lah, tapi bukan masalah itu. Ada nggak Mas Gado lah merasa satu kesulitan kan kalau di Bali nih, mungkin kebiasaan saya karena di Bali kan ada beberapa entah tuh mantra atau istilahnya rasa ucapan permisi lah, kita berbicara bukan mantra, ucapan permisi untuk astral. Kita kan Tebing Tegalingga, Pak Krisannya terkenal bagaimana sungainya Bali. Ada nggak Mas Gado merasa mungkin di Jawa kalau menggunakan doa ini mau minggir di saat ini kok melempem, kok diem dia loh, ada nggak? Nih jujur ini jujur aja yang ya. pas waktu Ya, selama ya jujur aja. mumpun Jadi sekarang kan finish nih. jujur aja. Jadi kalau saya mungkin doanya Muslim, cuma artinya aja universal gini. Balik lagi doa saya cuma satu. Saya tuh kalau datang ke tempat itu tanya teman-teman cuma Tuhan, aku datang niat ini seperti ini. Kalau memang niatku ini baik menurutmu, wis kasih aja, kalau enggak ya sudah. Buat aku pergi dari sini. Selesai, itu ada. Itu tok. Kira mantra. Kalau aku duduk, itu mantranya memuji Tuhan, mendoakan semua. Wes itu tok. Tapi untung makhluk asalnya nggak punya channel itu Mas. Kalau itu bisa buat lapun dulu. Jadi diginiin makhluk asalnya. Lapun dulu. Kagak ada. Itu sih. Cuma ada jadi nggak? ujung-ujungnya sama kan doanya cuma itu tok. Benar-benar nggak ada, serius. Udahlah, jangan bilang mantra-mantra nggak ada. Dibohongin Nggak teman-teman. ada. Mantranya tuh kecil tapi wow, memanjang bisa digunakan. Jadi buat teman-teman di Bali, Itu mantranya tuh Beli Panca barusan mendapat sesuatu anugerah kemarin. Jadi buat teman-teman Bali yang nonton ini silakan kejar Beli Panca untuk membagikan apa yang sudah baru saja diamanahkan ke biar nggak dikejar. Beli Panca. Jadi mantranya seperti ini teman-teman. Tuhan. Jadi gitu. Jadi itulah mantra dari Mas Gado yang pendek tetapi bisa digunakan panjang sepanjang-panjangnya. Tapi berat. Berat. Iya benar. Lakunya ya berat benar teman-teman. Kan itu berjuang dengan ego. Ada nggak Mas kejadian karena nggak mau cerita sih. Nggak apa-apa cerita, kamu cerita. Maksudnya kan nggak dilapon dulu, cerita aku kalau nggak dilapon dulu. Ibu ada nggak kejadian selama di Bumi Nusantara, mohon maaf sudah ganti, bukan lapon dulu, Bumi Nusantara. Bumi Nusantara, kejadian mistik lah yang saya tidak tahu, entah itu mungkin ya pergolakan dengan astral lah pada saat ini kejadian tahun 14 ini. Yang kemarin ini. Kalau kemarin yang paling berat di mana pergolakan istilahnya kayak apa namanya? Kalau saya boleh bicara paling berat itu di Gua Garba sebelumnya. Gua Garba. Saat Beli Panca duduk. Jadi apa ya? Kamu boleh ceritain nggak? Ya boleh. Jadi ya jangan terlalu itulah. kan sudah ngomong cerita. Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Jadi ada sesuatu yang memang apa ya? Beli Panca memang ada sesuatu yang luar biasa. Cuma hal luar biasa itu kan kalau terlalu berlebihan dan kebetulan di tempat itu membutuhkan agak diseimbangkan. Jadi Beli Panca ini ada sesuatu hal yang dua unsur yang bertentangan. Tidak selaras lah ya. Selaras tapi harusnya bisa harmoni. Karena beliau-beliaunya yang dulunya itu bisa harmoni. Cuma kebetulan masih di Pancanya masih ada yang dominan. Ya kemarin itu nggak tahu, saya juga nggak tahu yang dibaca ini mantra apa, yang harusnya ini harusnya diturunin ini kenceng banget.
malah berkobar-kobar. Udah itu kalau nanti dibuka ketahuan lo. Bukan salah mantra. Bukan lah, kalau salah mantra mungkin ada aku nggak ngerti kalau itu. Apa? Saya udah bilang Tuhan sudah gitu. Ya nggak tahu. Ya mungkin Tuhan mau pengennya bagusnya kayak gitu. Tuhan tunjukkan diri saya supaya bisa diperbaiki oleh Mas Gado. Gitu. Tapi itu sekilas sih, maksudnya sekilas di situ pun juga saya jadi tahu. Wah lu keren nih orang maksudnya. Kalau bisa, kalau kita bisa boleh bahas dong. Jadi teman-teman supaya tidak dimasukkan hati ini anak kepentingan konten, hanya konten aja nih kepentingannya tidak ada itu. Itu jadinya ya kebukti lah, intinya sih kayak kemarin saya di Bali kalau nggak ditemenin di Panca udahlah. Kemudian banyak hal-hal yang di luar dugaan yang dimuluskan, yang harusnya dimuluskan gitu kan. Kebetulan teman-teman juga banyak bekerja di pemerintah makanya mulus berjalannya. Jadi banyaknya pernah nggak di luar pada konten kan Masnya sudah sering ke Bali. Kita jujur lah, pernah nggak di Bali diserang oleh mohon maaf Balian? Ya. Oh, sudah pernah. Pernah? Pernah. Ya itu. Nggak dari Singaraja. Pemaron lagi. Iya dari Singaraja. Saya nggak tahu dari mana karena waktu itu mungkin kalau banyak nonton saya udah pernah cerita yang pernah. Ya waktu saya belum lama yang pas saya tahu masalah soal Kebui waktu juga, tapi sebelum pas saya di project di sini itu memang benar karena ya apa ya ada ibu-ibu awalnya saya kan ngerjain proyek di Pantai Keramas Gianyar itu jam 8 malam mati lampu, saya lagi asik mendekati Pantai Keramas karena mati lampu kan proyeknya nggak bisa ngerjain. Di dekat proyek memang ada warung, memang buka warung kopi dekat pura apa itu ya, kecil kok dekat pantai itu apa, warung kopinya memang malam masih buka, ibu-ibu bawa mobil apa itu Kijang apa Penter itu ya, saya lupa, bawa 3 anak sendirian, tanya orang dari jauh, saya cuma lihat siapa mobil berhenti gitu kan, lampu mati ada mobil masuk kan kelihatan nyala, tanya di warung siapa aja, saya masih di Pantai Keramas, saya sempat di jalan, masih jalan ke proyek, buat ibu Mas Gado ya, karena waktu itu sebelumnya siang ini saya update status. Proyek apa sih? Pekerjaan Masnya? Saya proyek pendingin. Saya orangnya proyek di bidang pendingin dan tata udara. Kalau teman-teman mau tahu itu kayak kulkas atau AC, tapi yang besar, yang custom, bukan yang plug-in. Promosi. Jadi aplikasinya bisa buat RPA, RPH, pokoknya yang berbau beku-beku, berbau-bau yang nggak beku kayak buah, vaksin. Ini kan lagi musim vaksin itu apapun lah, macem-macem lah. Kalau AC buat AC-nya mall, AC rumah sakit, ruang OKA, ruang isolasi, itulah kerjaan. Teknik lah pokoknya, bidang teknik. Jadi mungkin teman-teman. Jadi itu ternyata dia datang malam itu, karena saya update story di Pantai Keramas dia datang, Mas Gado ya, kok bisa tahu tadi lihat, dia benar-benar nyariin ada apa Mas gitu. Ini Mas. Dia cerita sekilas, udah gini, ibu kan sendiri gak enak, ya udahlah, udah malam kan jam 9 bawa anak 3 udah Pak, ceritanya udah saya tampung dulu ceritanya, nanti besok ketemu lagi ya. Ya ternyata memang singkat cerita aja ya, ternyata ibu ini